HP, video call, saya bantu dari jarak jauh. Nah, tapi tidak bahwa hipnoterapi ini bisa dilakukan dengan jarak jauh. Mungkin kalau Jawa dengan Bali sangat dekat, waktunya cuma selisih satu jam. Kalau Bali dengan Belanda ini waktunya selisih 6 jam. Ini bisa dilakukan dan bisa terjadi. Om Swastiastu. Terima kasih kepada yang sudah disucikan beliau Romo Penandita Dr. Andes Supriyadi MPDH yang kami hormati, kepada Bapak Juri sebagai Ketua Panitia Bedalan Puragiri Purwosiso yang kami hormati, kepada Bapak Dr. Iwayan Rityaksa SAG MAG CHT beserta Ibu yang kami hormati, kepada Ketua PHDI Kecamatan Purwoharjo terpilih masa bakti 2024-2029 beserta jajarannya yang kami hormati, kepada PHDI Desa se-Kecamatan Purwoharjo yang hadir yang kami hormati, Bapak Ibu tokoh sesepuh bin sepuh agama Hindu Kecamatan Purwoharjo yang kami hormati pula ibu-ibu tenaga pendidik dan ibu-ibu yang mewakili dari warga Kecamatan Purwoharjo yang kami hormati pula adik-adik Nayaka Putri dan anggota Pradah yang hadir pada malam hari ini. Sebelumnya marilah kita bersama-sama menyampaikan rasa puji astungkara kepada Ide Yang Widiwasa dan kepada para leluhur yang melinggih di Pura Giri Purwosiso Purwoharjo, yang mana pada malam hari ini tadi kita sudah bisa melaksanakan upacara Puja Wali yang ke-27 dengan lancar, sukses sesuai harapan, dan semoga beliau Ide Sang Hyang Widi selalu melimpahkan bimbingan serta sinar suci kepada kita agar kita bisa menjalani agama pelaksanaan baik pelaksanaannya dalam kehidupan sehari dengan lancar, selamat, bahagia sesuai ajaran Hindu Jagat Hitam Swaha. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita segera buka acara Dharmatula yang mana pada malam hari ini beliaunya Bapak Dr. Iwayan Rityaksa SAG MAG CHT berkenan hadir pada acara Puja Wali sekaligus memberikan pemahaman tentang apa arti dari hipno spiritual Hindu, karena beliau memang mempunyai latar pendidikan keterampilan master hipnotis yang beliau juga berteman baik dengan Uya Kuya dan Deddy Corbuzier, yang mana tadi sempat saya repek ya di Google apa itu gelar CHT. Ternyata CHT itu adalah Certified Hypnotherapy. Jadi beliau mempunyai sertifikat tentang keterampilan hipnoterapi. Dan untuk itu langsung saja saya berikan waktu untuk beliau sebelum nanti acara tanya jawab akan kita gelar. Mohon sekiranya beliau untuk memberikan sedikit ulasan atau uraian tentang apa itu hipno spiritual Hindu sesuai tema
atau judul yang akan beliau paparkan. Baik Bapak Ibu, mari kita segera mendengarkan paparan beliau. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Iwayan Ritiaksa SAG MAG CHT. Nggih. Terima kasih moderator memberikan kesempatan kepada saya. Terlebih dahulu saya aturkan salam Om Swastiastu. Om Swastiastu. Romo Pandito yang sudah disucikan. Demikian pula yang saya hormati pengurus Parisade Purwoharjo, kecamatan dan juga di desa yang ada di lingkungan Purwoharjo ini. Kemudian saudara Sudarma yang sangat saya hormati. Saya datang karena atas undangan Pak Suari. Jadi kebetulan saya belum tahu juga wilayah ini. Saya ingin sekali datang bertemu dengan saudara-saudara saya yang ada di sini, umat Sudarma umumnya. Dan kedatangan saya di sini sesuai dengan arahan dari Parisada tadi, sambutannya mengatakan tujuan kita ke sini adalah Trihita Karana. Trihita Karana itu menghubungkan diri dengan hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama supaya saya kenal, dan juga hubungan dengan lingkungan supaya kita tahu lingkungan yang ada di sini. Jadi tujuan kita bersama sesungguhnya adalah Trihita Karana. Tidak hanya semata-mata kepada Tuhan, datang ke pura, habis sembahyang lalu hilang, tidak kenal satu sama lainnya. Bukan itu tujuan kita. Tujuan kita datang ke pura sekaligus kenal dengan sesama, sama umat Hindu khususnya. Kemudian kita mengenali pura dan lingkungan kita ada di sini. Jadi tidak salah kalau kita agak lama sedikit duduknya di pura sambil ngobrol seperti ini. Mudah-mudahan ini hal yang tepat ya. Tadi juga disinggung kalau ada di pura kita ada keadilan gitu ya. Adil. Yang mana namanya adil? Adil itu tidak harus sama, Pak. Adil itu menurut saya menurut umur dan tinggi badan. Kalau anak kecil porsi makannya pasti sedikit, kalau orang dewasa banyak gitu. Jadi menurut umur dan tinggi badan ya. Nah itu. Jadi kita datang ke pura bagaimana kita membuat diri kita menjadi bijaksana atau adil. Saya langsung saja kepada pokok permasalahan. Mudah-mudahan penyampaian saya tidak lebih dari 30 menit, nanti kita lebih banyak atau 20 menit lah saya sampaikan. Kita akan lebih banyak tanya jawab ya. Saya mulai daripada yang ingin saya sampaikan adalah hipnospiritual itu. Apa hipnospiritual itu? Itu tiada lain adalah terdiri di kata hipno dan spiritual. Hipno itu adalah kalau dalam bahasa Yunani itu nama berasal dari dewa Yunani yang artinya tidur, dewa tidur gitu. Dewa hipno itu dewa tidur. Makanya orang yang dihipno atau dihipnotis atau dihipnosis istilahnya tidur, padahal sesungguhnya tidak tidur gitu. Sesungguhnya tidak tidur, cuma sadarnya di-off-kan gitu. Bawah sadarnya tetap dibuka. Kita komunikasi bawah sadar. Nah, jadi yang kata yang benar yang mana? Hipnotis apa hipnosis gitu. Kedua-duanya benar. Hipnotis, kalau saya menginduksi Pak Suari, saya hipnotis dia, saya hipnotis, Pak Suari adalah hipnosis gitu. Jadi kalau Pak Suari mengatakan saya kena hipnotis, salah. Yang benar saya kena hipnosis. Itulah. Hipnotis sama dengan artis. Artis itu orangnya gitu. Jadi supaya pengertiannya jangan keliru terus. Yang benar itu ya begitu. Hipnosis dan hipnotis. Siapa sebagai hipnotis, siapa sebagai hipnosis. Ya, kena hipnosis. Apakah hipnosis itu bisa sembarangan seperti kata masyarakat? Wah, tadi saya kena hipnotis di jalan, uang saya habis. Sebenarnya tidak segampang itu.
kena tipu juga dibilang kena hipnotis. Ya ditipu juga kan. Sebab gini, siapakah yang bisa dihipnotis? Yang bisa dihipnotis adalah syaratnya hanya dua, mau atau tidak mau dihipnotis. Bukan bisa tidak bisa, tapi mau. Kalau ketemu orang asing, Pak sini dulu saya mau tanya sesuatu, tapi jangan saya dihipnotis ya, bilang duluan itu. Tidak akan kena, tidak mau dihipnotis berarti sudah tidak bisa. Bagaimanapun dia masuk tidak akan bisa. Itu kuncinya, jangan mau. Supaya jangan sembarangan kita mengatakan bahwa saya kena hipnotis, kena tipu juga dan kena hipnotis. Pokoknya kalau ketemu orang asing mau nanyakan sesuatu mencurigakan, saya tidak mau dihipnotis. Sudah selesai urusannya, sudah tidak bisa dia. Yang mau, yang bisa dihipnotis adalah orang yang mau. Jadi itu. Jadi kembali kepada hipnos tadi, artinya adalah dewa tidur. Kenapa? Apa hubungannya dengan hipnos spiritual? Hubungannya adalah spiritual itu adalah masalah-masalah pikiran. Kalau hipnos spiritual berarti masalah-masalah pikiran yang sedang tidur, dalam tanda kutip, tidak tidur sesungguhnya, tapi dalam hal ini karena kita di pura atau di Basuki, tren yang di Bali sering disebut dengan kerauhan, kalau di sini kesurupan mungkin. Ya kesetanan bolehlah itu istilahnya. Tapi sesungguhnya tidak hanya itu. Kalau kita lagi kusuk sembahyang sampai lupa yang lainnya, kusuk pada membayangkan Tuhan itu, sebenarnya kita sedang terhipnosis. Sebenarnya kita sedang kena hipnosis. Karena masalah pikiran kita sudah fokus kepada Tuhan. Coba aja kita melakukan trisandia sendiri, fokus tanpa mendengarkan, tak fokus dengan ucapan trisandia, itu sebenarnya sudah terhipnosis. Cuma gelombang pikiran kita masih di alfa agak bawah, sekitar 12 sampai 11 Hz gitu. Terima kasih. Tapi orang yang kena hipnosis beneran, kalau diturunkan gelombang pikirannya, dia bisa mencapai di, ada istilahnya beta, theta, dan delta. Kalau sampai di delta pasti tidur pulas. Kalau kita tidur pulas malam hari, itu gelombang pikiran kita di delta. Tidur sudah tidak ingat apa-apa gitu. Delta. Tapi orang yang masih bisa disugesti, diberikan masukan, orang yang tidurnya sampai di theta, sekitar 8 Hz sampai 8,5 Hz. Nah, bagaimana teknik menurunkan gelombang pikiran ini? Inilah hebatnya ilmu hipnosis itu. Jadi harus belajar dulu, harus belajar hipnosis. Sama dengan saya, tanpa sengaja sebelum COVID saya ketemu tokoh-tokoh hipnotis di Jakarta. Saya dapat tugas di Jakarta. Entah apa yang menyebabkan, mungkin Tuhan sudah mengatur perjalanannya, alam yang mengatur. Saya belajar di IHC, Indonesia Hypnosis Center, sampai tamat master. Sebenarnya gelar saya bukan CHT di belakangnya, MHT mestinya gitu, Master Hipnotis. Jadi setelah tamat itu saya masuk ke PKHI, Perkumpulan Hipnotis Indonesia. Ternyata hipnotisnya ada perkumpulannya, sama dengan IDI, Ikatan Dokter Indonesia. Kalau salah berbuat, pecat oleh PKHI, Perkumpulan Hipnotis Indonesia, habis, tidak bisa apa-apa, tidak bisa praktik lagi. Dan ada jurusannya, jurusan street, hiburan, seperti Kuya dan Corbuzier. Kalau Romy Rafael dia di street hipnotis namanya. Street hipnotis itu bisa di mana-mana, dia di lapangan, di jalanan, dia bisa. Nah, dan ada hipnoterapi di kesehatan. Saya kebetulan lebih menjurus kepada kesehatan, sehingga saya mendalami hipnoterapi untuk penyembuhan, bukan untuk pengobatan, tapi untuk penyembuhan. Nanti saya jelaskan. Jadi beda-beda dia jurusannya. Meskipun saya bisa di setit untuk hiburan, bisa saya, tapi saya tidak terlalu mendalam itu. Saya fokus di terapi saja. Nah, itulah tentang hipno spiritual itu apa hubungannya. Jadi saat kita kusuk melakukan persembahyangan di pura, maka kita sesungguhnya sudah terhipnotis. Nah, mengapa hipnotis ini penting? Hipnotis ini adalah
mengisi pikiran kita. Hipnosis spiritual ini maksudnya tujuannya mengisi pikiran kita dengan hal-hal kesucian. Jadi dengan spirit kita yang terhipnosis tadi, tujuannya tentu kita akan menjadi lebih suci seperti itu. Karena konsep penyucian kan begitu, tubuh dibersihkan dengan air, roh dibersihkan dengan ilmu dan tapa, pikiran dibersihkan dengan kejujuran dan kesucian. Ya, jadi disinilah dia pikiran. Ini karena masalah pikiran. Nah, bagaimana tren itu bisa terjadi? Inilah karena menurunnya gelombang pikiran, bukan gelombang otak ya. Otak itu alatnya bekerja menjadi pikiran gitu. Jadi pikiran kita turunkan gelombangnya. Gelombang pikiran kita turun. Kemudian di Bali ada istilah kerauhan. Apa istilah kerauhan juga di sini dipakai? Kesurupan saja ya. Nah, kesurupan. Karena kesurupan ini tidak semua harus digolongkan kesurupan. Ada beda-beda dia. Pertama ada tergolong tren kesurupan karena Tuhan. Kalau di Bali disebutkan kerauhan widi itu. Karena memang Tuhan mengenaki. Karena sifat-sifat yang suci itu masuk pada pikiran orang yang sedang khusyuk sembahyang, maka dia tren. Itu bisa tergolongkan dengan kerauhan widi. Kerauhan karena Tuhan, kesurupan karena Tuhan. Dan dia biasanya lemah lembut, ya bijaksana bicaranya begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia lagi tren, ada namanya kesurupan budaya di Bali. Kesurupan karena budaya itu ada penyebabnya 5 hal. Penyebab 5 hal ini adalah karena panca indrianya terkontaminasi dengan sugesti tertentu. Misalnya, setiap ke pura dia mendengar bunyi alunan kidung yang suci itu, dia tren gitu. Ada pernah lihat begitu ya? Pasti ada. Jadi dia karena pikirannya tersugesti oleh itu. Setiap dia ke pura mendengar kidung suci itu selalu gitu. Kalau dia tidak mendengar kidung itu yang khusus itu, dia tidak tren karena sugestinya hanya di sana. Ini melekat di pikirannya. Gitu. Ada juga yang ke pura, setiap ke pura mendengar, kalau di Bali mendengar suara gong yang gaduh itu, dia, karena mendengar. Tadi karena mendengar kidung suci, atau dia karena melihat orang menari rencang gitu misalnya, bisa jadi dia kesurupan. Jadi karena mendengar, melihat, mencium juga. Nah, ada juga orang yang setiap ke pura mencium bau menyan, bau dupa itu dia kesurupan. Karena panca indrianya terkontaminasi tersugesti oleh hal itu. Ada juga karena merasakan getaran tertentu. Jadi inilah penyebabnya, itu tergolong tren budaya. Jadi tren budaya itu ada 5 karena pengaruh tersugesti panca indrianya oleh hal-hal tertentu. Yang itu saja, tidak mungkin yang lain. Kalau dia ke pura, setiap dia mendengar bunyi gong yang gaduh, dia tren, nah itu saja, yang lainnya tidak gitu. Nah, itu tergolong budaya. Tadi yang nomor 1 adalah tergolong Tuhan ya, kesurupan karena Tuhan, karena kesucian, vibrasi kesucian itu. Yang kedua adalah tergolong budaya. Tergolong budaya ada 5. Kemudian yang ketiga, tergolong kesurupan kuratif. Kuratif ini karena sengaja mengundang suatu roh tertentu untuk membuat orang menjadi tren. Contohnya kalau di Jawa ada tarian kuda lumping, reog, pasti ada orang kesurupan, pasti. Nah itu kan sengaja. Tarian itu dipentas. Kalau di Bali tarian sangyang. Jadi sengaja sampai menginjak api, dia tidak apa-apa. Kenapa orang yang tren itu menginjak api tidak terbakar, menginjak beling tidak terluka? Karena begini, begitu kita tren, ada namanya mental anestesia, tumbuh mental anestesi itu, sama dengan tersuntik dengan bius anestesi, ya, tersuntik dengan bius, tidak akan merasakan sakit, dia merasa kebal. Sebab ini proses, saya sudah buktikan dalam proses
pelatihan hipnosis, di akhir ujian itu saya, di depan saya botol bir itu cetang dipecahin. Saya ngeri loh, mau diapain saya? Buka sepatunya semua, sudah pada gemetar semuanya. Tapi begitu mental anestesi saya ditubuhkan, siapa baris pertama? Saya. Di atas ada taruh kursi, saya lompat dari kursi itu, biak. Saya tidak luka, sama sekali tidak luka, karena sudah tumbuh mental anestesia itu kepala. Api pun tidak terasa, panas juga tidak apa-apa, karena sudah tumbuh seperti itu. Karena hipnosis juga bisa untuk mental anestesi itu. Contohnya kemarin kalau saya sudah biasa membantu dokter operasi, kalau operasi ringan di luar, misalnya kakinya mau dioperasi di sini di luar, tidak di dalam lah gitu. Tangannya mau ditoreh di sini misalnya, tidak perlu pakai obat bius, cukup dengan mental anestesia, tidak akan terasa sakit. Jadi itu hipnotis itu hebatnya. Maka dari itu orang yang kesurupan kadang-kadang kalau di kuda lumping makan beling ya, karena mental anestesianya sudah tumbuh, sudah ada, jadi tidak apa-apa dia, tak merasa apa. Tapi habis dia tren, coba suruh begitu, mana berani, pasti luka. Saya juga begitu. Nah itu, jadi itu karena kuratif. Jadi ada namanya kesurupan kuratif. Dan yang terakhir adalah kesurupan patologi. Kesurupan patologi ini karena kesurupan karena mendapat tekanan mental. Seseorang yang mendapat tekanan mental kadang-kadang ada dua hal, dia fight atau flight. Fight dia melawan, flight dia pergi atau diam. Orang yang mendapat tekanan mental itu demikian. Contohnya begini, di suatu sekolah di Denpasar, kira-kira 2 bulan yang lalu, mungkin didengar beritanya, kepala sekolah marah-marah aja kerjaannya kepada guru, setiap hari marah kepada guru. Lalu guru marah kepada siapa? Ya murid. Lalu murid marah kepada siapa? Ya teman-temannya. Saling memarahi, kacau balau itu, energinya kacau balau, karena pikiran ini kan mengeluarkan frekuensi di sini kacau balau semua, sehingga kesurupan masalah yang terjadi. Ini salah satu penyebab kesurupan massal. Itu namanya kesurupan patologi. Jadi karena mendapat tekanan mental. Jadi mendapat tekanan mental. Di rumah juga begitu. Bapaknya suka marah-marah pada ibunya, ibunya marah-marah pada anaknya, anak marah-marah sama adiknya, sama pokoknya siapa lagi. Suasana rumah itu menjadi tidak rukun dan kacau balau. Frekuensi di rumah itu menjadi kacau balau, pasti terjadi kesurupan. Itu penyebabnya karena patologi. Lalu bagaimana penanganannya yang begitu terjadi kesurupan? Dimanapun kalau melihat orang kesurupan, kalau tidak merasa memiliki otoritas di sana, jangan ikut campur. Kenapa demikian? Satu, kalau mentalnya lemah, kesurupan itu tergolong penyakit yang menular. Karena di frekuensi ya, begitu frekuensinya sama, dia nyambung. Nyambung itu ya menular ke sana, sana kesurupan, sana kesurupan. Oleh karena itu kalau menghadapi orang kesurupan, siapkan mental, siap mental. Otoritasnya lebih tinggi, lebih sadar dari dia. Jangan ikut-ikutan lemah. Dia sudah di 8 head gitu, kita ikut di 8 head, dia langsung kena kesurupan. Oleh karena itu siapkan mental. Pertama harus memiliki otoritas. Misalnya di pura, kalau tidak jadi Romo Pinandito ya jangan. Kalau tidak merasa jadi pemangku ya jangan. Kalau di pura, kalau di rumah tangga biasanya yang lebih tua lah yang dituakan. Tapi kalau yang tua kesurupan siapa? Carikan pemangku kan gitu yang dianggap lebih tua lagi, atau penghulu siapa. Nah begitu penanganannya. Itu untuk penanganan darurat atau sementara. Bagaimana pemangku kalau di pura menghentikan orang kesurupan?
Biasanya dengan cara apa kalau di sini? Percikitirta, bagus. Di Percikitirta karena Mangku punya otoritas, maka di Percikitirta aja dia sudah sadar. Itu secara normal. Tapi kadang-kadang ada kesurupan yang sulit dihentikan di pura. Bagaimana menghentikan orang yang tidak mau berhenti? Harus juga dilawan lebih keras sedikit. Tapi pada umumnya kalau orang kesurupan itu harus disertai perintah. Kalau menghentikan orang kesurupan harus disertai perintah. Tidak cukup dengan percikan cerita saja. Disertai perintah halus. Misalnya dalam bahasa Indonesia berhenti. Bahasa Jawanya apa ya? Mandek, ya bagus. Bahasa Balinya suwun, urusan, gitu. Mandek. Ingat Romo? Kalau menghentikan orang itu disertai perintah, ya. Itu akan lebih cepat, lebih efektif daripada tidak. Nah, kalau orang yang kesurupan, keras dan terus meronta-ronta, tidak bisa, sudah diperciktinta, sudah diperintah, sudah, ambilkan air atau tinta yang lebih banyak, basuh mukanya agak keras gitu, puas, berhenti, pasti berhenti. Ini sudah teknik ya, teknik saya berikan. Dan yang terakhir ada yang ekstrim kalau di Bali, diancam, dia selalu meronta-ronta, malah keris lagi, disuruh berhenti di tirta sudah tidak mau berhenti, lalu diancam, diambilkan tombak, kalau tidak mau berhenti, saya hadapi dengan ini, pasti berhenti, dia takut juga. Karena orang kesurupan itu tidak terus-terusan, dia tren, kadang-kadang melihat ingat gitu loh. Kadang-kadang ingat. Orang yang terhipnotis juga begitu. Orang yang ditidurkan oleh seorang hipnotis, dalam tanda kutip tidurnya ya, sebenarnya gimana ya, bawah sadar. Karena begini, saya ibaratkan mic ini adalah sadar, bawah sadar. Sadarnya ini tangan saya, tertutup begini. Sadarnya menutup bawah sadar, tipis, hanya 12%. Di sini bawah sadarnya 88%. Yang 12% ini di-off-kan, tidur. Begitu ditidurkan, terbuka dia, terbuka bawah sadarnya dan sadarnya terkunci. Sadar ini terkunci gitu loh, bawah sadar, sehingga apapun ditanya, bawah sadar ini jujur, apapun ditanya akan dibilang sejujurnya. Sebenarnya tidak tidur, cuma membuka bawah sadar dengan mengunci sadar gitu. Karena gini, di sini ada mental, filter mental. Filter mental ada di sadar. Di bawah sadar ini ada apa? Lapisan tipis namanya filter mental. Filter mental kita begini. Sekarang kita berbicara seperti ini, apa benar apa enggak ya? Iya apa enggak ya? Kalau saya misalnya udah makan, mau bilang makan sudah apa belum saya ya. Ada filter mental yang menganalisis, yang tanda tanya gitu, yang kritis bertanya. Tapi kalau bawah sadarnya tidak perlu dia tanya lagi. Kamu tadi udah makan sudah, apanya makannya ya, tahu tempe semua dibilang sama dia. Tapi kalau sadarnya makan apa tadi? Oh babi kecap. Padahal dia makannya tempe saja. Sadarnya karena filter mentalnya ini malu mengatakan ya sejujurnya. Jadi begitu. Nah itulah bagaimana menangani masalah kerauhan dan atau kesurupan ini kalau di pura tempat suci oleh pemangku yang punya itu. Tapi bagaimana penanganan lebih lanjut kalau seseorang ingin berhenti kerauhan dan atau kesurupan? Bisa dihapus atau dihentikan secara permanen supaya dia tidak kesurupan lagi secara permanen. Berarti datang ke hipnoterapi. Kalau datang ke saya bisa buat berhenti, sama dengan berhenti merokok. Kalau berhenti merokok jangan 2 kali, sekali aja gitu. Kalau saya bilang mulai sebentar berhenti merokok ya udah selesai urusannya. Atau mulai sebentar, kalau rokok tuh rasanya pahit sekali ya gitu. Belum dia merokok pahit gitu, dia belum merokok udah bilang pahit gitu. Karena pikirannya mengatakan pahit.
Nanti kalau ada yang tidak percaya kita coba boleh. Nah begitu. Jadi hipnoterapi adalah teknik penyembuhan dengan teknik hipnotis atau hipnosis. Apa saja yang bisa disembuhkan, misalnya masalah-masalah masalah mental ini, fobia misalnya, takut dengan sesuatu. Ada juga yang takut dengan bawang, ada yang takut, kalau binatang kan banyak yang takut. Tapi ada yang takut dengan sayur, ada yang takut dengan daging, nggak berani makan daging. Itu fobia namanya. Fobia itu macamnya lebih dari 700. Saya tidak bisa sebutkan semuanya, saya tidak hafal. Banyak sekali. Ada yang kalau takut ketinggian itu fobia namanya. Jadi yang begitu-begitu mudah itu. Ya. Ada juga yang tergolong hypnoparenting misalnya, rumah tangga, keluarga. Misalnya sampai 5-6 tahun menikah tidak punya anak. Kita coba dengan teknik hipnoterapi. Penyebabnya kita cari. Kenapa dia tidak punya anak? Kita telusuri. Kebanyakan kita tahu penyebabnya. Kalau dokter kan masih menganalisis dia kira-kira ini, kira-kira itu. Kalau hipnoterapi pasti. Karena bawah sadarnya tahu. Dia yang sendiri yang akan ngomong. Oh saya begini loh, saya begitu. Gitu. Ada juga tergolong judi online. Yang ngetren. Saya baru saja kemarin dari orang Gilimanuk tuh kena judi sabungan ayam. Waduh, setiap hari 10 juta, 15 juta, bapaknya sampai udah bosan mau bunuh anaknya. Saya bunuh aja kamu. Tapi akhirnya datang ke saya. Saya tanya, saya tidak bisa berhenti ketajan. Oh gampang, saya tidak menghentikan kamu ketajan. Yang penting kamu mau di terapi. Iya. Hobinya kamu apa? Pelihara ayam jago. Oh bagus, saya bilang. Saya buat modifikasi pikirannya. Mulai besok dan seterusnya sampai tua, kamu pelihara ayam jago sebanyak-banyaknya dengan modal yang diberikan bapakmu. Ya. Terus kamu bawa ke Tajen. Ya. Jual di Tajen. Ya. Uangnya bawa pulang kasih anak. Tidak. Ya. Beres urusannya. Tidak lagi dia main judi. Tidak. Setiap hari memang ke Tajen. Bawa ayam, jual, pulang bawa uang. Jadi dimodifikasi. Iya, jadi jangan dihilangkan gitu, jangan dihilangkan. Jadi dimodifikasi, saya modifikasi ya. Heran dia, kok bisa ya anak saya sekarang habis. Memang dia selalu ngajak orang, karena dia peliharaannya banyak. Kadang-kadang 6, 10 tuh bawa mobil, bawa ayam kan ngajak orang. Ada anak buah lah cerita. Anak buahnya tanya, tidak pernah sekarang berjudi. Utuh uangnya pulang gitu. Jadi begitu hipnoterapi itu. Kalau kasarnya ya, mohon maaf ini lagi di pura lagi. Ini ilmu cuci otak ya. Tapi tidak boleh bilang cuci otak. Ilmu hipnoterapi, hipnotis. Jadi begitu untuk kebaikan. Semuanya untuk kebaikan. Nah, tukek pun ikut bicara. Benar. Iya. Nah begitu. Jadi tergolong hipnosport misalnya. Hipnosport itu untuk olahragawan. Kemarin 3 bulan yang lalu saya dipanggil oleh pemerintah Kota Denpasar untuk hipnosport tarung derajat, tim tarung derajat Kota Denpasar yang akan berlaga di Porprov. Saya hipnosport dia sampai bisa kunci pikirannya, hanya kematian yang mengalahkan kamu. Patah pun tangannya kamu masih bisa menyerang. Ya, support dia, keberaniannya luar biasa. Akhirnya targetnya 7 emas. Target 7 emas dari 20 orang yang bertarung, target 7 emas yang dapat emas 17. Karena luar biasa keberaniannya, semangatnya. Saya tumbuhkan hipnosport. Sebenarnya hipnotis ini untuk tujuan kebaikan banyak sekali. Misalnya untuk kecantikan, hypno beauty. Bagi yang suka lengak-lengok di atas catwalk tuh, di hypno beauty dulu,
para artis-artis tuh ya supaya dia merasa cantik gitu. Ya supaya pede, tumbuhkan keberaniannya. Nah, begitu. Jadi untuk yang sekarang untuk saya ini yang paling banyak yang saya alami untuk hipnoterapi, untuk penyembuhan. Bagaimana saya membantu umat bisa penyembuhan itu. Jangan khawatir saya katakan penyembuhan, wih jauh saya mau datang ke Denpasar. Tidak. Sekarang bisa online. Kalau mau di hipnoterapi jarak jauh online. Yang penting bisa video call ya, kelihatan orangnya. Dimanapun di atas bumi ini di seluruh dunia saya bisa. Orang tinggal di Belanda mau hipnoterapi oleh saya dari Bali, yang penting kelihatan saya bisa menghipnotisnya jarak jauh gitu. Yang penting kelihatan. Jadi frekuensi itu menembus ruang dan waktu. Frekuensi itu kalau sinyal radio sekarang ngantam tembok ini, di balik tembok itu bergetar frekuensi ke sana gitu. Jadi tidak betapapun 2 meter tebalnya ya lewat frekuensi itu begitu. Nah itulah hebatnya frekuensi. Coba aja setel apa? Kita punya HP di ruangan yang kedap suara tertutup. Di mana frekuensi itu masuk? Lewat tembok kan? Tembus. Jadi begitu. Jadi hipnoterapi ini bisa jarak jauh. Misalnya Bapak Ibu Saudara kita di sini ada yang perlu bantuan saya, telepon saya. Hubungi saya lewat HP, video call, saya bantu dari jarak jauh. Nah, tapi tidak semua master hipnotis begitu ya. Tapi saya menawarkan begitu, saya bisa, saya lakukan itu dan sudah sering. Karena kemarin kebetulan ada orang Bali yang tinggal di Belanda telepon saya, minta bantuan beli ininya. Saya kasih tahu, ada teman di Denpasar. Oh ya, dia di depan komputernya sana, saya di rumah di depan laptop. Saya terapi dari Bali, dia di Belanda. Saya sudah jam 8 malam, dia di sana masih sekitar jam 2 siang ya. Jadi dia siang, saya udah malam. Saya bilang selamat malam, masih siang, beli di sini gitu. Jadi bisa kita lakukan. Nah itulah hipnoterapi itu demikian. Jadi sekali lagi hubungannya hipnospiritual ini apa? Masalah-masalah pikiran kita. Kalau kita sembahyang dengan khusyuk sebenarnya kita sudah terhipnosis, sudah turun gelombang pikiran kita. Karena gelombang pikiran itu ada alfa, beta, theta, dan delta. Kalau kita tidur pulas mimpi di rumah, itu sudah di delta. Tidak ingat apa-apa. Ada lagi satu hal yang perlu mungkin diingat. Kalau mau bagaimana anak-anak kita sekarang yang susah diberitahu, disuruh ini tidak mau, disuruh ini sering ngelawan kan begitu. Orang tua kebanyakan susah memberitahu anak-anak karena pengasuhannya salah. Inari kata jangan, tidak boleh, dilarang itu tidak ada dalam pikiran bawah sadarnya. Dilarang membuang sampah di sini. Yang didengarnya apa? Membuang sampah di sini. Contohnya begini, coba fokus dengan diri sendiri. Atau lihat saya. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang ya. Jangan lihat ke belakang. Jangan lihat ke belakang, jangan lihat ke belakang. Apa yang ada dalam pikirannya? Malah ingin. Jangan lihat ke belakang, yang didengarnya oleh bawah sadarnya, lihat ke belakang. Makanya anak itu jangan begini, ganti dengan kata ajakan. Misalnya jangan menangis gitu. Diam, kan kata ajakan. Dilarang membuang sampah di sini. Buang sampahnya di tempat sampah ya. Jadi ajakan. Hilangkan kata jangan, dilarang itu. Tidak boleh apalagi dilarang membuang sampah di tempat ini gitu. Pasti orang membacanya membuang sampah di tempat ini. Kata dilarangnya malah dia marah gitu, malah dia marah. Dilarang merokok. Nah, dilarang merokok lagi. Dilarang merokok di tempat ini. Kalau begitu biasanya orang jengkel, tapi dia mau harus keluar karena ada AC-nya di sana. Karena ada AC-nya di sana kan begitu. Itu biasanya kalau orang dilarang merokok pasti di tempat-tempat yang ber-AC. Saya pun di ruangan, saya tidak isi tulisan dilarang merokok, cuma gambar saja. Dicoret gitu, rokoknya dicoret. Jadi orang sudah ngerti gitu. Makanya saya tidak mau ngisi dilarang. Saya isi gambar rokok dicoret merah, ya sudah ngerti orang. Jadi
Atau kalau mau mengisi pengumuman dilarang merokok, itu jangan dilarang merokok, merokok di tempat lain atau merokok di luar ruangan. Ajakan ya. Halus, orang halus itu didengar, kalau kasar tidak didengar. Orang marah, jengkel mendengarnya. Makanya jangan begini, jangan begitu. Yang didengarnya kan kata yang mengikuti. Inilah kesalahan orang tua dalam pola asuh, sehingga anak-anak menjadi, kalau orang Bali bilang bengkok, kalau Jawa apa namanya ya, bandel. Ganti dengan kalimat ajakan ya. Jangan begadang saja, udah malam, ayo kita tidur ayo. Kata jangan itu pikir dulu sebelum berucap gitu. Ganti dia, modifikasi kata itu. Ya. Nah, begitulah Bapak Ibu dan umat Dharma yang bisa saya sampaikan. Kok sampai setengah jam lebih, pokoknya 20 menit saja. Kita lebih banyak tanya jawab mestinya gitu. Baik, sampai di sana dulu. Silakan moderator, kita beri waktu ruang tanya jawab. Baik, demikian tadi uraian tentang apa itu hipno spiritual dan beberapa jenis yang telah dipaparkan oleh Bapak Dr. Wayan. Selanjutnya langsung saja akan saya buka untuk sesi tanya jawab. Ini saya minta untuk 3 penanya dulu di sesi pertama. Di sesi pertama 3 penanya dengan apa yang tadi dipaparkan oleh beliau. Saya kira langsung saja, monggo silakan. Tadi mungkin ada unek-unek tentang hipnoterapi dan lain-lain. Silakan mungkin Mas Tarmuji, monggo. Apa kira-kira? Apa mungkin kayaknya ini sepertinya ini saya melihat teman-teman ini ingin di prakteknya, misalkan sementara tidak senang merokok gitu mungkin. Ya, saya tahu ini gitu loh. Mas Darman juga penasaran ini. Saya ingin dihipnosis untuk berhenti sementara atau merasakan rokok pahit. Mungkin begitu. Oke. Moga Mas Tarmuji, moga Mas. Itu mic-nya Mas. Oh. Mbak Kara mau dibantu. Oke. Terima kasih Pak. Sebelumnya materi apa yang saya sampaikan kan masih belum, karena belum praktek tadi. Tapi dalam praktek sudah terwujud Pak. Jadi panitia tadi terhipnosis, akhirnya kuenya keluar. Biar suasana tidak tegang Pak ya. Terima kasih dari Bapak narasumber, Bapak moderator dalam suasana ini sekaligus kita mengkomit Pak. Tapi mengkomit ini juga ada hikmahnya, karena selama ini yang kami dengar mungkin antara hipnotis dan hipnosis ini ternyata sama. Wah, kena hipnotis. Ternyata yang menghipnotis itu kan yang kebalik tadi Pak ya. Jadi mau kena hipnotis, ternyata hipnotis itu yang katakanlah menghipnosis. Terkait yang tren sekarang, mungkin baik mulai di kalangan muda, kalangan tua, sepuh, semua generasi ini yang saat sekarang kan terkait dengan judi online. Yang kedua, ini mungkin di era yang sekarang ini terkait dengan narkoba. Ini memang sulit sekali, karena di wilayah Banyuwangi ini untuk hipnoterapi ini juga kita belum tahu. Nanti suatu contoh, di saat orang itu katakanlah melakukan dan sudah kena judi online, itu bagaimana cara menghentikan. Sedangkan untuk di Banyuwangi, terima kasih tadi Bapak sudah menyampaikan bahwa hipnoterapi ini bisa dilakukan dengan jarak jauh. Mungkin kalau Jawa dengan Bali sangat dekat, waktunya cuma selisih 1 jam. Kalau Bali dengan Belanda ini waktunya selisih 6 jam. Ini bisa dilakukan dan bisa terjadi juga, katakanlah bisa
selesai apa yang diharapkan untuk berhenti. Jadi intinya yang saya tanyakan ini terkait bagaimana cara menghentikan seandainya orang itu sudah kecanduan terkait dengan judi online lah Pak katanya. Mungkin sebentar itu aja dulu Pak, nanti mungkin kalau ada mungkin akan kami tambahkan. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Satu pertanyaan sudah dilontarkan oleh Mas Tarmuji tentang cara berhentinya judi online. Ada dua lagi penanya, mohon kami harapkan untuk partisipasi. Mungkin Romo Nandita Supri, monggo. Terima kasih sebelumnya Om Swastiastu, yang terhormat Bapak Mayan. Setelah banyak sekali menyampaikan terkait hipnosis ya, yang sudah cukup panjang disampaikan, dan itu bagi kita mungkin hal yang sangat baru ya. Sehingga dengan demikian sebenarnya cukup menarik sekali materi yang disampaikan terkait hipnosis tersebut. Kalau kita melihat paparan tadi, memang ya untuk hipnosis itu sendiri kan merupakan suatu hal yang bersifat positif kan, begitu intinya. Nah, sedangkan yang sering kita dengar ya, di masyarakat, oh kena yang tadi zaman hipnotis itu kan hal yang menjurus kepada hal yang bersifat negatif. Sebenarnya ini adalah kan positif dalam artian membantu orang lain baik menyelesaikan permasalahannya atau terkait dengan keluhan dari seseorang, sehingga itu bisa diatasi dengan cara hipnosis baik secara online tadi jarak jauh ataupun secara langsung. Nah, yang saya tanyakan ini Pak Wayan, di dalam rangka kita menghipnosis orang lain atau orang yang bermasalah katakanlah, apakah itu dilakukan spontan sekali itu bisa terselesaikan atau mungkin ada tahapan-tahapan sehingga ketika kita akan berkonsultasi tersebut harus berulang-ulang, katakanlah satu kali sejauh mana, 2 kali, 3 kali sampai sembuh kan, begitu intinya. Apa bisa sekali dilaksanakan hipnosis langsung dia sudah mengalami suatu perubahan. Suatu contoh seperti tadi misalnya merokok tadi lah katakanlah gitu, apakah itu hipnosis yang dilaksanakan sekali begitu dia harus langsung merasakan apa ya pengaruhnya, atau mungkin ada tahapan. Terus yang kedua misalnya judi online tadi, apa sekali hipnosis maka dia sudah sembuh dari kebiasaan ini atau memerlukan suatu tahapan-tahapan. Itu saja Pak Wayan, terima kasih. Terima kasih dari moderator. Ini langsung saja dari paparan yang disampaikan oleh Pak Wayan, ini memang hal yang baru tapi ini mengena semua dan bagus, karena selama ini kalau kita mengadakan apa namanya itu diskusi atau Dharma Tula itu ya ajaran-ajaran agama, ini kalau ini bagus sekali yang disampaikan oleh Pak Wayan ini, walaupun hal baru tapi ini saya rasa bisa membantu pada umat. Kalau tadi ditanyakan oleh Pak Tarmuji sebagai ketua Parisade, ya judi online itu sudah marak memang ya. Kalau kita melihat di YouTube, waduh beberapa banyak yang korban. Ya bagaimana cara membuktikan tadi disampaikan, tapi yang tidak